Dengan saya Natalia Vasconcelos, Serin part 3 dengan topik yang sama, Eagle Christian part 3. Pertanyaan untuk part 3 adalah bagaimana mengenal Allah, how to know God, bagaimana mengenal Allah. Oke. Jadi dalam seri sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Allah itu spirit, Allah itu firman, manusia itu spirit, manusia man spirit, the real manusia adalah the real you, the real me adalah spirit, adalah ruh, itu adalah hati sendiri, man's heart, man's spirit. Oke. Jadi untuk bisa mengenal Allah, seperti yang sudah saya sebelumnya, bahwa kita the real you, the real me, kita yang sebenarnya adalah spirit. Me spirit itu hati kita. Nah, untuk mengenal Allah yang paling utama itu adalah hati. Tapi karena kita memiliki soul yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika nafas Allah itu diberikan, ruh itu ketemu tanah yang lahir soul, feeling sama emotion ini, perasaan sama akal budi ini, maka kita juga butuh mengenal Allah bukan hanya dengan main spirit itu lewat iman, tapi juga membutuhkan perasaan kita, akal budi. Kalau berbicara akal budi, perasaan itu kita butuh informasi. Iman lahir dari pendengaran akan firman, artinya kumpulan dari informasi yang masuk itu akan memproduksi iman yang akan membuat spirit kita, iman kita itu bertumbuh, semakin bertumbuh. Oke. Dan juga bukan hanya soul atau jiwa saja yang butuh mengenal Allah atau main spirit itu, tapi juga tubuh. Jadi kalau berbicara dengan tubuh itu kita memiliki mata, tangan, mulut, telinga, makanya kita butuh dengar, melihat. Otak kita itu harus jalan, bertanya, merasakan apa yang ada di sekeliling kita. Nah, makanya dibutuhkan dari hati kita. Itu adalah 3 hal penting. Yang pertama adalah keinginan. Kalau berbicara man spirit, kalau berbicara hati, itu harus punya satu keinginan, kayak orang lapar dan haus. Kalau kita mengingini untuk mengetahui Tuhan lebih dalam lagi, punya kemauan untuk melakukan satu keputusan, kemudian kita bertindak, disinilah all soul and body untuk mencari, untuk tahu tentang Allah itu sendiri. Nah, sangat mudah ketika kita sudah mengambil keputusan, ketika kita bertindak, maka mulailah dengan hal-hal sederhana, mulailah bertanya, mulailah melihat bulan yang begitu besar, matahari yang begitu besar yang bisa menerangi seluruh dunia. Siapa pencipta matahari itu? Siapa pencipta langit itu? Daniel berkata, ada Tuhan di sana yang melihat kita. Siapa pencipta langit itu? Siapa pencipta danau, laut, pohon-pohon? Dari mana dari mana pohon-pohon? Maksudnya siapa yang menciptakan pohon-pohon itu? Penciptanya siapa? Apakah kelapa itu yang duluan kelapa atau pohonnya? Firman Tuhan berkata ketika Tuhan berfirman, maka timbullah tumbuh-tumbuhan, termasuk kelapa. Jadi yang diciptakan itu bukan buah kelapa, tapi pohonnya yang duluan. Yang diciptakan Tuhan itu adalah binatang. Jadi binatangnya itu yang duluan, bukan ibarat ayam telurnya duluan, no. Ayamnya yang duluan. Oke, jadi seperti itu. Jadi supaya kita lurus pemahamannya tentang penciptaan. Kemudian kita mencari tahu siapa. Termasuk kita sendiri, siapa pencipta kita. Orang tua kita, nenek moyang, kesana lagi sampai manusia pertama siapa, tetap kita bertanya siapa pencipta. Jadi disitulah kita menyadari tentang Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini, bahwa pada mulanya firman
bersama dengan Allah, firman dengan firman adalah Allah. Semua dijadikan dengan firman. Jadi yang tidak ada awal dan akhir itu firman, tidak ada awal dan akhir itu spirit. Coba cari tahu dari orang tuanya spirit itu apa? Siapa? Orang tuanya firman, voice, suara itu siapa? No, itu bersama dengan Tuhan. Tuhan itu firman, Tuhan itu spirit. Manusia mengenal dia dengan spiritnya. Makanya kita harus belajar, mendengar, mencari tahu, tentang Tuhan itu sendiri. Jadi ini sangat penting. Poinnya di sini. Makanya mau Tuhan berbicara secara langsung, mau orang baca Alkitab, mau dengar khotbah, mau berdoa 24 jam, puasa 40 hari pas 100 hari. Nonsense ketika kita tidak memiliki keinginan, keputusan, kemauan untuk melakukan firman. Tindakan nyata itu no effect, tidak ada ininya. Karena anointing yang namanya pengurapan Tuhan itu bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi kita butuh bukan hanya main spirit, the real you and the real me, yang mencari tahu tentang Tuhan. Sebatas ingin, sebatas mau, sebatas ya, tapi whole body, anggota tubuh, indera kita tidak dilibatkan, itu it's impossible, sangat sulit bagi kita untuk mengenal Allah. Makanya orang kalau sulit mendengarkan itu agak susah. Orang kalau sulit melihat, sulit merasakan, sulit menyadari itu agak susah. Karena you have to include all. Include your body, your soul untuk bisa mengenal Allah. Ini sangat mudah. Dan itu dimulai dari the real you. The real you harus kontrol your soul and your body. The real you itu adalah your heart, hatimu, keinginanmu. Makanya when you fail itu adalah failnya hatimu. Kadang juga keinginanmu ada tapi badimu, tubuhmu tidak kontribusi, soul, mindsetmu tidak kontribusi, sama saja susah. Karena you are live, the real you is live inside this body. Real kamu itu ada dalam diri tubuh ini. Ketika kamu meninggal, the last breath, nafas terakhir, kamu menyadari this is the real me. Karena kamu bisa melihat tubuh ini dimasukkan dalam peti dan dikubur. So, sadari saat ini bahwa untuk mengenal Allah butuh the real you and your soul, your mindset, and your body. Body berbicara, telinga untuk mendengar, mata melihat, merasakan, berpikir, use it, pakai itu untuk bisa mengenal Allah. Ini sudah sharing saya. Kita akan lanjut sharing selanjutnya. Thank you so much. God bless you.